Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 1 PPKN akan membahas materi unit 1 yang berjudul Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila. Oke, simak materi kami selengkapnya. Berikut merupakan daftar isi dari unit 1. Yang pertama ada Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila, yang isinya ada tokoh yang berpendapat atau mengusulkan rumusan dasar negara. Yang kedua ada Dinamika Perumusan Pancasila, yang isinya ada pertemuan 5 tokoh membahas dasar negara dan 2 pandangan tentang hubungan agama dan negara. Peta Pemikiran Pendiri Bangsa tentang Pancasila. Pancasila sudah dirancang dan disusun bersama-sama dalam sidang BPUPK. Tidak hanya Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno saja yang berpidato mengusulkan ide mereka. Namun ada tokoh lain, mereka bekerjasama dalam perumusan dasar negara ini demi kemerdekaan negara yang besar ini, negara Indonesia. Konsep Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno. Tokoh lain juga berkontribusi ide yang nantinya akan saling melengkapi pendapat satu sama lain, yang akan membentuk suatu dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh warga Indonesia. Tokoh yang mengusulkan rumus dasar negara, berikut nama tokoh dan usulnya, beserta penjelasannya. Soekarno memberi nama idenya sebagai Pancasila atau 5 dasar. Berikut merupakan 5 usulan Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan orang. Bangsa Indonesia yaitu kebangsaan yang bulat ketika semua elemen bersatu dalam negara Indonesia, saling bersatu dan menjadi dasar yang satu. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. Internasionalisme harus berakar pada nasionalisme, sehingga terbentuk beberapa komunitas dengan moralitas yang berbeda-beda dari setiap negara. Namun perbedaan itu jangan sampai membuat kita berpecah. 3. Mufakat atau demokrasi. Negara Indonesia adalah milik semua warga bangsa Indonesia. Segala hal atau masalah yang terjadi harus dimusyawarahkan secara demokratis, agar muncul kesepakatan untuk menyelesaikan masalah itu. 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di sini berarti tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Soekarno ingin berdemokrasi yang dianut juga berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan ekonomi, yakni politik ekonomi demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan. Setiap rakyat Indonesia hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yaitu ketuhanan yang toleransi dan menghormati agama lain. Gagasan ini diambil dari kebiasaan masyarakat di Indonesia dahulu. Kelima dasar tersebut oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Jika sekiranya kelima dasar tersebut dirasa kurang cocok, Soekarno kemudian memeraskan menjadi Trisila. 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokratik, dan 3. Ketuhanan. Jika ketiga dasar itu masih kurang cocok, Soekarno mengusulkan 1 dasar atau Ekasila, yaitu gotong royong. Berikut merupakan bagan-bagannya. Tokoh yang kedua, Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyuguhkan 5 usulan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut penjelasannya. Yang ke-1, perikebangsaan. 3 hal yang harus dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu 1. Mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentuk negara. 2. Mengenai Undang-Undang Dasar Negara. 3. Usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Perikebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Sebuah negara menurut Yamin berkaitan dengan tanah air, bangsa, kebudayaan, dan kemakmuran. 2. Perikemanusiaan. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka berdasarkan perikemanusiaan atau humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa dengan dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan.
3. Periketuhanan, bahwa bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar ketuhanan ini sudah mencerminkan bangsa Indonesia sejak dahulu. 4. Perikerakyatan. Perikerakyatan ini memiliki anak poin lagi, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. A. Permusyawaratan diambil dari ayat Al-Quran dan sejarah Nabi Muhammad dan juga mengambil dasar permusyawaratan dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia, di mana nenek moyang kita sudah terbiasa melakukan musyawarah. B. Perwakilan bagi Muhammad Yamin. Untuk mewujudkan negara Indonesia yang sesuai dengan kehendak rakyatnya, maka perwakilan perlu dilakukan. C. Kebijaksanaan. Pemimpin yang bijaksana akan mempermudah terwujudnya permusyawaratan dan perwakilan yang baik di Indonesia. 5. Kesejahteraan rakyat. Konsep kesejahteraan rakyat bisa juga dimaknai dengan keseluruhan usaha-usaha sosial yang terorganisir dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. 3. Supomo. Pokok pikiran Supomo mengajukan 5 dasar, diantaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Yang pertama, persatuan. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup antara pemimpin dan rakyatnya. Karena hal itu, pejabat adalah pemimpin berjiwa rakyat dan memegang teguh persatuan dalam masyarakat. Yang kedua, kekeluargaan. Karakteristik sosial bangsa Indonesia adalah kekeluargaan, seperti budaya Timur yang menganggap semua adalah saudara. Oleh karena itu, Indonesia merdeka juga harus diselenggarakan atas dasar kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Dalam pergaulan sosial memiliki kewajiban untuk mencapai keseimbangan lahir dan batin. Batin mencakup agama, keyakinan, atau kepercayaan. Lahir berarti hal-hal tampak, ragawi, dan fisikal. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Keempat, musyawarah. Menurut Supomo, pemimpin negara Indonesia hendaknya bermusyawarah dengan rakyatnya, agar tercipta pertalian antara pemimpin dan rakyat. Yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin harus bertindak sesuai prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Supomo menganjurkan bahwa masyarakat negara ini mempunyai rasa cinta tanah air, ikhlas, berbakti pada negara, dan takluk kepada Tuhan. Tokoh yang keempat adalah Muhammad Hatta. Menurut Muhammad Hatta, Pancasila sebenarnya tersusun atas 2 dasar. Pertama, berkaitan dengan moral, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, berkaitan dengan aspek politik, yaitu kemanusiaan, persatuan Indonesia, demokrasi kerakyatan, dan keadilan sosial. Hatta menolak gagasan negara integralistik atau negara totaliter. Sebagaimana yang diusulkan oleh Supomo, Hatta lebih setuju dengan negara kesatuan yang bersendi demokrasi dan dibatasi oleh konstitusi. Subbab berikutnya ialah dinamika perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini melewati jalan yang panjang. Karena pada saat itu, sebagian kalangan berpendapat agar agama dijadikan dasar negara, kalangan lainnya berkata sebaliknya. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, maka dicari titik temu dalam Panitia 9. Dalam sidang BPUPK kedua pada 10 Juli 1945, preambul dibacakan Insinyur Soekarno merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, perbedaannya terdapat di sila pertama, yakni ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini memberatkan beberapa pihak. Dan pada akhirnya, dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, 7 kata dalam preambul dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dihapuskan demi menjaga keutuhan bangsa. Muhammad Hatta mendiskusikan tentang rencana penghapusan tersebut kepada tokoh Islam. Muhammadiyah dan NU pun setuju dengan penghapusan 7 kata tersebut. Selanjutnya adalah pertemuan 5 tokoh membahas dasar negara. Kesaksian Kiai Haji Maskur tentang pertemuan 5 tokoh di akhir bulan Mei 1945 yang membahas dasar negara yang akan diresmikan oleh BPUPK.
yang pada akhirnya menyimpulkan beberapa hasil, di antaranya ketuhanan, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, gotong royong, musyawarah mufakat, atau perwakilan. Penjelasan dari hasil pertemuan tersebut, yang pertama, ketuhanan. Karena pada zaman dulu, orang-orang Indonesia gemar pergi ke suatu tempat untuk bersemedi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang Indonesia sudah merupakan bangsa ketuhanan. Yang kedua adalah peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Berawal dari kebiasaan masyarakat Indonesia dahulu suka berbagi, menemani atau bersama-sama, yang bisa disebut kemanusiaan. Tentunya, kemanusiaan harus adil, dan tentunya adil tanpa adab juga tidak manusiawi. Yang ketiga adalah gotong royong dan musyawarah mufakat atau musyawarah perwakilan. Pada awalnya, masyarakat Indonesia jika kekurangan bahan masakan, mereka meminta ke rumah sebelahnya. Begitupun tetangganya, saling berbagi atau tolong-menolong. Alhasil, muncullah gagasan gotong royong. Selain itu, masyarakat Indonesia dahulu selalu berkumpul di satu tempat di desa untuk membicarakan masalah yang terjadi dan penyelesaiannya, atau bisa disebut musyawarah. Masyarakat Indonesia biasanya memilih suara dari orang yang paling tua atau yang paling sepuh di sana dalam suatu musyawarah khusus. Ini disebut musyawarah perwakilan. Materi selanjutnya adalah dua pandangan tentang hubungan agama dan negara. Kelompok yang pertama adalah kelompok nasionalis sekuler, yakni kelompok yang menginginkan Indonesia tidak berdasarkan pada agama, karena agama merupakan masalah individu yang tidak dapat dikaitkan dengan politik. Yang masuk ke dalam kelompok pertama ini adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subardo, Alexander Andries Maramis, dan lain sebagainya. Kelompok yang kedua adalah kelompok nasionalis Islam, yakni kelompok yang menginginkan Indonesia berdasarkan pada Islam, karena menurut mereka, agama Islam sudah mencakup moral dan politik. Menurut Nasir, Islam mengandung nilai-nilai sempurna dalam bernegara. Yang masuk dalam kelompok ini adalah Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Nasir, dan lain sebagainya. Jalan-jalan ke Miami. Ke Miami buat main layangan. Selesai sudah presentasi kami. Apakah ada pertanyaan?